Komunikasilah kamu kepada Allah dengan cara sholat, wanhar dan berkur. Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma minta kita satu, tapi Allah akan kasih dua kepada kita. Lagi, Allah minta satu, tapi akan memberikan dua untuk kita. Apa yang Allah minta? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan yang punya rumah ini, Ka'bah. Ya, sembahlah Allah. Allah cuma minta satu. Sembahlah rumah Allah, sembahlah Allah. Apa yang Allah akan kasih? A'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah akan bebaskan kamu dari rasa lapar. Allah akan berikan kamu rezeki yang cukup. Allah akan berikan kamu kepuasan dalam hal materi. Enggak bakal kekurangan, pasti akan diberikan rasa cukup. Bukan banyak, karena banyak bentuk cukup. Sedikit juga berarti kurang. Kalau kita ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa cukup kepada rezeki kita. Wa amanu min khauf, wa amanu alladzi amanu amanu min khauf. Dan Allah akan memberikan rasa aman, dihilangkan kecemasan. Apalah hati rumah mewah, mobilnya banyak, kantornya besar, kalau hatinya selalu cemas. Kalau selama hidup kita rasanya kurang terus, gelisah terus, berarti ibadah kita perlu dipertanyakan. Ibadah perlu dipertanyakan. Ibadah cukup, rezeki cukup, aman cukup, nyamannya dapat. Tapi kalau ibadah kurang, maka tidak akan pernah ada kata cukup dalam materi dan tidak ada rasa ketenangan dalam jiwa. Jadi patokannya dua. Selagi kita ibadahnya bagus, Allah akan baguskan rezeki kita, Allah baguskan rasa nyaman dan aman kita. Insya Allah. Yang Allah minta itu wanhar dan berkurban. Hadis lain dalam hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang memiliki kecukupan, malau sa'adan walam yudah, tetapi dia tidak mau berkurban, wala taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat saya. Maksudnya apa? Orang yang Allah kasih kemampuan untuk berkurban tapi dia nggak mau berkurban, maka jangan disolatin. Itu maksudnya. Wala taqrabu musallana itu jangan dekat-dekat tempat sholat. Maksudnya apa? Kalau lu punya kemampuan, punya rezeki, nggak mau kurban, jangan disolatin tuh orang. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang mampu berkurban tapi tidak mau punya sunnah. Apa hukum kurban? Hukum kurban ada dua. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Kita harus tahu nih. Karena hukum kurban ini nanti akan berpengaruh kepada dagingnya. Hukum pertama hukum sunnah, hukum kurban itu hukumnya sunnah, ya. Yang kedua hukumnya wajib. Hukumnya wajib itu apabila dia bernazar. Apabila dia bernazar, wah saya kalau presiden itu saya mau kurban, nah kenapa? Kan karena wah kalau misalkan anak saya lulus saya mau kurban, itu namanya nazar. Makanya ketika kita ambil 7 orang, tanya dulu yang kurban, ini kurbannya kurban sunnah apa wajib? Karena kalau kurban wajib, si yang kurban tidak boleh makan daging sekecil apapun. Nggak boleh. Kalau sunnah boleh. Kalau sunnah boleh. Maka saya tanya nih dari 7 orang nih. Tapi boleh nggak digabung Ustaz yang sunnah yang wajib? Nggak apa-apa. Ya kan, 7 orang, ada yang 2 nih najar nih gitu kan, karena proyeknya jebol gitu kan, kemarin tendernya menang dan sebagainya, akhirnya dia najar, dia ambil masuk ke situ, itu boleh. Tetapi ketika nanti sudah selesai disembelih, nah 2 orang ini yang tadi nazar itu nggak boleh makan dagingnya sedikit pun, termasuk keluarganya. Nggak usah saya nggak makan daging, gini saya sama baik. Ya. Karena nazar itu tidak boleh makan daging. Kalau sunnah, makanya bahkan ada ulama yang cukup keras, kan artinya tegas. Ketika kurban harus jelas nih akadnya ke panitia.
atau ke masjid, Ustaz, ini saya kurban sunnah kambing. Oh jelas. Kalau cuma saat saya kurban, nah ini ragu-ragu nih. Ini sunnah apa wajib? Ketika gak dikasih, ngamuk. Wah sentimen sama sekarang nikah yang mau bukan bagi kambing. Karena apa? Akadnya nggak jelas. Jadi harus dibilang, saya kurban sunnah. Kalau wajib katakan kurban wajib. Biar nanti panitia itu pas pembagian dan 7 orang yang dikasih cuma 5, yang 2 ada. Paham ya? Baik. Ini kalau bisa udah bicara udah biasa sebenarnya. Saya tidak bahas masalah fadilah kurban. Sudah sering kita dengerin. Ya, cerita kurban juga sudah sering. Nabi Ismail, kan gitu kan? Biasa itu. Coba kadang ada orang salah persepsi. Jadi ketika di layar goloknya bergerak, lalu Ismail berubah jadi kambing. Enggak gitu bos caranya. Emangnya sirkus satu berubah gitu kan? Jadi ketika mau disembelih, ya mau bergerak, malaikat udah stop gitu kan? Loh kenapa udah? Akhirnya malaikat datang membawa kambing, digantilah potong kambing. Bukan berarti ketika lagi digorok atau berubah jadi kambing. Jadi yang perlu dilurusin, ya, yang perlu diluruskan. Jadi ketika hendak dipotong, malaikat datang membawa kambing mengganti Ismail yang sudah tergeletak itu dengan seekor kambing. Baik, kita bahas sedikit tentang hewan. Hewan yang dijadikan kurban ada 5. Kurbanku ada 5. Ada 5 macam. Rupa-rupa binatangnya. Yang pertama kambing. Yang kedua domba atau gibas. Beda nih kambing sama gibas, tahu kan? Biri-biri. Udah tuh, ya kan? Yang ketiga lembu. Apa lembu? Sapi. Yang keempat kerbau. Yang kelima onta. Ada 5 binatang yang hanya boleh itu disembah. Ustaz, gimana kalau ayam? Ayam kagak masuk dalam penyembelihan kurban. Kalaupun dia potong ayam, monggo silakan. Tapi memang dia mampunya ayam. Jadi kalau kembali kepada maknanya mendekatkan diri kepada Allah, mampunya dia ayam ya sudah, tapi tidak masuk dalam uluhiyah ini. Gitu. Ada sahabat yang tidak potong kambing, tapi kalau dilakukan kenapa? Karena tidak mampuan potong ayam. Sayyidina Abbas itu kan, Ibnu Abbas itu harus potong ayam karena memang tidak mampu. Kalau mampu sudah. Nah, usia hewan kurban tidak sah apabila kambing usianya kurang dari 1 tahun. Kambing nih baru 11 bulan udah dipotong, ya. Kemudian unta usianya kurang dari 4 tahun. Jadi kalau kambing itu sudah 1 tahun lewat, masuk 2 tahun tuh baru boleh disembelih. Makanya besok kalau beli kambing tanya, kambing usia berapa? Sekian, mana akta kelahirannya? Kelahiran. Gak perlu tanya dukcapil. Pokoknya dipastikan kambing itu usia di atas 1 tahun. Unta pun sama. Unta itu nggak boleh di bawah 4 tahun. Harus sudah lewat dari 4 tahun. Atau hewan kurban dengan lembu berusia kurang dari 2 tahun itu nggak boleh. Jadi besok motong sapi ini kan, tanya dulu sapinya usia berapa Bas? Kalau usia masih di bawah 2 tahun nggak boleh. Itu sapi harus di atas usia 2 tahun. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali dengan musinah, yaitu kambing yang telah berusia 1 tahun lebih. Kecuali jika kalian mengalami kesulitan uang, maka kalian menyembelih jadah, kambing yang usianya 6 bulan hingga 1 tahun. Kalau terpaksa nggak ada lagi, cuma itu doang ada aturannya, gitu kan? Itu masih diperbolehkan. Kemudian hewan harus tidak boleh cacat. Hewan kurban tidak sah kecuali dengan yang bersih. Jadi tidak boleh tuh kalau
Kalau hewannya buta, kemudian kakinya patah, gitu kan, kemudian pincang,